Halo, assalamualaikum guys, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan perihal material SPC karena dari postingan sebelumnya, postingan pemasangan saya di video sebelumnya itu banyak yang komen, banyak yang bertanya tentang kenapa sih itu pemasangannya nggak dikasih lapisan dulu underlayer, terus kenapa masangnya nggak dikasih jarak dari dinding-dindingnya. Nah, di sini saya akan jelasin semuanya ya. Jadi untuk pertama-tama material SPC ini dia untuk lapisan foamnya itu udah menyatu gimana misalnya, jadi dia udah menempel. Nah ini tuh yang putih itu SPC nya, nah yang hitam ini tuh lapisan foamnya, lapisan foam PU-nya. Nah yang kemarin saya pasang itu jenisnya yang ini, untuk jenis produknya itu yang bantalannya itu ya hijau, beda brand sama yang di bawah itu ya. Setiap produk tuh beda-beda dari segi apa ya, motif corak sama biasanya foamnya itu beda-beda warnanya. Nah ini yang ini tuh hijau itu foam PE nya. Nah ini cuman foam PE nya itu 1 mili. Kalau di foam PE yang terpisah kayak di parkir itu biasanya rata-rata di 2 mili gitu. Kalau misalnya kenapa nggak di double lapisin? Kalau double lapis juga bisa, cuman nantinya biasanya kalau pas diinjak itu dia semakin apa ya, kerasa empuk gitu, kerasa goyang. Jadi kesannya itu nanti biasanya kalau semakin tebel foam PE-nya tuh nanti pas pemasangan itu nanti kerasanya tuh kayak ada gelembung, padahal nggak ada gelembung, nggak ada rongga gitu, karena itu si foam PE-nya yang ketebelan jadi goyang dia. Jadi pasti injak itu amblas, nanti angkat lagi ke atas gitu. Jadi saya saranin untuk pemasangan itu lebih tipis ya, maksimal di 2 mili sih kalau untuk foam PE. Foamnya untuk lapisan underlayernya tuh 1 mili juga nggak apa-apa, yang penting dia nggak ada dia fungsinya sih buat meredam kerikil aja. Jadi kalau misalnya ada kerikil batu di bawahnya itu pas kita injak itu nggak bunyi kresek gitu, terus pas diinjak kita pas melangkah-langkah itu kedap, jadi suaranya tuh nggak apa ya, nggak terlalu keras itu. Jadi kalau kita pakai sepatu ventofel itu jadi untuk meredam suaranya itu, suara kita jalan gitu, tok-toknya gitu. Ini fungsi foam PE-nya itu, jadi gitu. Terus dari segi material, kenapa sih pemasangannya dipasin sudutnya ke dinding gitu ya? Saya jelasin di sini. Untuk material SPC itu berbeda sama parket. Kalau parket iya wajib kita kasih jarak dari dinding maksimal 1 cm, minimalnya di 5 mili, setengah cm, maksimal di 8 mili. Maaf, soalnya ketebalan untuk printnya itu di 1 cm rata-rata. Kenapa dikasih jarak? Karena untuk bahan parket itu kan dia bahan material itu dari MDF kayu ya. Jadi kalau kena air suhu lembab dia akan meresap air kada suhu udara gitu. Jadi dia bikin memuai si kayunya itu gitu. Kalau memuai kita dipentokin, otomatis nggak ada rongga dia untuk memuainya, otomatis nanti dia mentok. Nah nanti ke lapisan tengahnya dia akan mentok, kada di sambungannya itu akan ngangkat ke atas gitu. Dan kalau untuk SPC ini dia materialnya dari batu kapur dan campuran plastik, otomatis dari segi apa ya, kelembaban dia terus tahan air enggak, soalnya materialnya nggak akan ngeresep air. Nah yang putih ini kan dia batu kapur ya, jenis batu kapur. SPC itu stone plastic composite gitu ya kepanjangannya itu. Jadi karena apa dia mentokin, karena ya kalau udah mentok dia nggak akan memuai lagi gitu, kecuali pas pemasangan itu nggak rata, di rongga di bawahnya nggak rata. Terus misalnya pemasangan pertama itu kita dibikin flat pas mentok, taunya sih lantainya itu ada yang gelombang ke bawah. Otomatis kan ketika kita tiban barang-barang terus ada yang ini kan otomatis kita pasti ada amblas tuh.
Kalau amblas itu biasanya kan melebar gitu. Yang dulunya misalnya sebelumnya itu plate bisa melebar, nah bikin mentok, jadi biasanya juga bisa faktor itu kalau dari SPC. Makanya dibikinnya lebih tipis aja biar dia nggak bikin amblas gitu. Jadi nggak mentok ke pinggirnya gitu. Kalau mau dipasin, dipresisiin ke dinding. Dari segitu aja sih mungkin untuk sistem dari materialnya. Kalau sistem pemasangan itu kalau SPC itu sama kayak parket di klip. Nah, klipnya itu setiap sisi berbeda ya. Kayak misalnya yang sisi sini itu sisi dalamnya, misalnya ini sisi luarnya. Jadi ketika kita pasang, jadi cuma bisanya satu arah gitu ya. Ketika kita butuh untuk lapisan dalam ini kan nanti masuk ke sini ya. Jadi gimana ya? Nah, seperti ini. Nah, ini kan masuk nanti ke sini. Itulah. Nah, ini masuk ke sini nantinya. Terus menerus nanti maju. Jadi sistemnya satu arah. Kalau SPC. Beda sama vinyl, kita bisa masang bolak-balik. Karena nggak ada sistem klikannya. Klikan gininya ya. Tuh. Ini penguncinya. Di sini bisa dibongkar pasang ya, asal kita saat ngelepasnya nggak dipaksa. Kalau dipaksa sampai ininya patah, nah penguncinya patah, dia nggak akan ngunci nantinya. Jadi kalau misalnya sistemnya kayak mau kita pindahin, ya ngebongkarnya juga kita harus hati-hati, ada tekniknya juga, dan ngebongkarnya pun satu arah juga. Kalau kita misalnya memulainya dari sudut sini misalkan, terus akhirnya tuh di sudut sini, sudut kanannya ini, otomatis ketika kita ngebongkar juga, usahakan kita dari sudut terakhir kita pemasangan di sudut kanan ke sudut kiri gitu. Ada arahnya, misalnya dari sudut sini kita ada problem, misalnya dari pintu ada problem, terus akhirnya tuh udah di sini, terus kita mau copot lagi, nggak bisa langsung di sini. Misalnya mau ganti dari sini, nggak, kita harus buka dulu, ngurut dari sini, kita buka untuk mengganti yang area sini gitu. Jadi harus mulai lagi dari awal. Kalau dipaksain otomatis si penguncinya ini kan nantinya patah. Kalau bisa kita bongkar secara paksa gitu. Seperti itu sih. Bisa dari arah sana pun, cuman akan lebih susah gitu. Kalau bisa ya, kalau kita mau maintenance dari pojok sana, terus kita memulai dari sana, akhirnya ada di sebelah kanan, sebaiknya kita bongkar dulu dari sebelah kanan sampai ke titik yang akan kita ganti SPC-nya gitu ya. Seperti itu. Terima kasih untuk itu penjelasannya mungkin. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.